Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus Vito Channel hadir kembali dengan mempersembahkan sebuah video perjalanan dari kota Samarinda, Kalimantan Timur menuju Jakarta. Kawan-kawan, setelah tim Borneo tiba di ibu kota negara Republik Indonesia yaitu Jakarta dalam rangka meeting koordinasi teknis dengan head office perusahaan di Jakarta, yaitu tentang pekerjaan EPC di salah satu BUMN Kota Bontang, Kalimantan Timur. Selanjutnya nanti setelah Agus Vito dan tim Borneo selesai melakukan meeting, maka akan melakukan wisata keliling sudut kota Jakarta, yaitu hanya seputar Jakarta Selatan dan sekitarnya. Kawan-kawanku, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ada wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Untuk itu, Agus Vito Channel sedikit memberikan gambaran tentang apa itu arti ibu kota. Ibu kota dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Definisi tersebut menjelaskan pengertian ibu kota untuk negara. Dalam praktek pemerintahan, hampir setiap tingkatan administrasi pemerintahan memiliki ibu kota, dan pada kenyataannya di beberapa negara pusat pemerintahan tidak berkedudukan di ibu kota, sehingga ibu kota adalah kota atau munisipalitas penting atau utama di sebuah negara bagian, provinsi, atau wilayah administratif lainnya yang biasanya menjadi tempat kedudukan pusat administrasi pemerintahan. Status ibu kota ditetapkan berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Di beberapa wilayah yurisdiksi, termasuk beberapa negara, tempat kedudukan cabang-cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada di lokasi yang berbeda-beda. Perlu saya sampaikan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Adapun latar belakang usulan pemindahan ibu kota ini dari Jakarta ke lokasi lainnya telah didiskusikan sejak Kepresidenan Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY mendukung ide untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru karena masalah lingkungan dan overpopulasi di Jakarta. Perlu saya sampaikan juga bahwa ada beberapa negara yang pernah memindahkan ibu kota mereka dengan alasan ekonomi dan politik, antara lain Amerika Serikat dari New York ke Philadelphia, lalu ke Washington DC, Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia, Kazakhstan dari Alma Ata ke Astana, Turki dari Istanbul atau Konstantinopel ke Ankara, sedangkan Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw. Di samping itu kawan-kawan, tentunya untuk ibu kota baru akan dilakukan desain dari awal terlebih dahulu dan telah dilakukan sayembara desain dan diumumkan pada tanggal 23 Desember 2019. Pemenangnya adalah bertajuk Nagara Rimba Nusa sebagai pemenang utama sayembara tersebut. Desain lainnya yang bertajuk The Infinite City dinyatakan sebagai juara kedua dan 1000 Galur sebagai juara ketiga. Selain itu, desain bertajuk Janggut Khatulistiwa dan Banua Rakyat Nusantara juga menjadi pemenang harapan pertama dan kedua. Demikianlah diinformasikan kawan-kawan, mudah-mudahan video ini berguna bagi kawan-kawan semua dimanapun berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Agus Vito Channel beserta tim Borneo, Kalimantan Timur, dan silakan untuk menonton video berikutnya. Kawan sahabatku semua, tiba saatnya tim Borneo melakukan perjalanan di sudut kota Jakarta, yaitu di Jakarta Selatan, setelah setengah hari melakukan meeting
teknis dengan head office di Jakarta atau di kantor Jakarta. Dan sekarang perjalanan dimulai dari Jalan Gatot Subroto, dan nanti akan diceritakan jika sampai di mana lokasi yang akan dituju atau disinggahi. Demikian diinformasikan kawan-kawan. Saat ini saya sedang melintas di bawah jembatan Lengkung. Jika tidak salah, ini adalah salah satu bagian tersulit konstruksi jalur LRT Jabodetabek, pekerjaan jembatan bentang panjang yang melengkung sekitar 148 meter di atas flyover Kuningan. Dan jika tidak salah, perancang jembatan ini adalah seorang ibu bernama Ibu Arvila Deli Triana, insinyur lulusan dari Institut Teknologi Bandung atau ITB. Mohon maaf kawan-kawan apabila ada salah penyampaian, agar dimaafkan. Kawan sahabatku semua, sekarang saya melintas di depan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Adalah sebuah stadion serbaguna di Jakarta, Indonesia, yang merupakan bagian dari komplek olahraga Gelanggang Olahraga Bung Karno. Stadion ini umumnya digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola tingkat internasional, dan stadion ini dinamai untuk menghormati Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, yang juga merupakan tokoh yang mencetuskan gagasan pembangunan kompleks olahraga ini. Sebagai tambahan informasi bahwa GBK telah dilakukan renovasi saat menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Asia 2018 dan Pesta Olahraga Difabel Asia 2018. Dan Stadion Utama Gelora Bung Karno dipilih sebagai stadion utama penyelenggara kedua pesta olahraga tersebut. Karena usia stadion ini yang melewati lebih dari 50 tahun, pemerintah melakukan perbaikan untuk stadion untuk memenuhi kriteria sesuai standar Dewan Olimpiade Asia. Semua bangku panjang kayu dibuang dan diganti dengan kursi tunggal. Akhirnya membuatnya menjadi stadion all-seater. Sistem pencahayaannya ditingkatkan dari 1200 lux menjadi 3500 lux. Di atap stadion ada 1293 panel surya terpasang. Setelah renovasi, stadion ini mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Demikian kawan-kawan diinformasikan.
Kawan-kawan, sekarang kita memasuki Jalan Jenderal Sudirman, dan di jalan ini berdiri patung Jenderal Sudirman, merupakan salah satu patung yang berada di Jakarta, tepatnya di kawasan Dukuh Atas, depan gedung BNI. Patung ini memiliki tinggi keseluruhan 12 meter dan terdiri atas tinggi patung 6,5 meter dan penyangga 5,5 meter. Patung ini terbuat dari perunggu seberat 4 ton dan dikerjakan oleh seniman sekaligus dosen seni rupa Institut Teknologi Bandung, yaitu Bapak Sunaryo. Kawan, sosok Jenderal Sudirman digambarkan berdiri kokoh, menghormat, dan kepala sedikit mendongak ke atas untuk memberi kesan dinamis. Karena berdiri di tengah kawasan yang penuh dengan beragam aktivitas, patung sengaja didesain sederhana dan tidak memerlukan banyak rincian. Demikian disampaikan kawan-kawan. Kawan, sahabatku semua, sekarang kita tiba di Bundaran HI, adalah sebuah halte bus Transjakarta yang terletak di Jalan MH Tamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Halte yang berada di koridor 1 yang membentang dari utara ke selatan ini namanya berasal dari Bundaran Hotel Indonesia yang terletak tidak jauh dari halte. Halte HI sempat ditutup untuk keperluan pembangunan MRT Jakarta pada 6 Januari 2014. Namun sejak 24 Maret 2019, halte ini sudah kembali beroperasi dan terintegrasi dengan stasiun MRT Bundaran HI yang terletak tepat di bawah halte ini. Demikian diinformasikan dan disampaikan kawan-kawan. Sekarang kita sampai di Istana Negara yang merupakan istana kepresidenan yang terletak di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Istana Negara juga terletak satu komplek dengan Istana Merdeka yang letaknya di bagian selatan istana ini, dengan total luas keseluruhan mencapai 68.000 meter persegi. Komplek ini meliputi 3 bangunan penting lainnya seperti Bina Graha, Wisma Negara, dan kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Yang menjadi perbedaan antara kedua istana ini yaitu Istana Negara menghadap ke arah Jalan Veteran, sedangkan Istana Merdeka menghadap ke arah Medan Merdeka. Demikian diinformasikan. Kawanku yang saya hormati, sekarang kita berada di Monumen Nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas, adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Demikian sekedar informasi tentang Monumen Nasional atau Monas di Jakarta.
Kawan sahabatku semua, sekarang kita sudah sampai di Tugu Pahlawan atau disebut juga dengan Tugu Tani yang terletak di dekat Stasiun Gambir, Jakarta. Bentuk fisik Tugu Tani berwarna hitam pekat dengan bahan terbuat dari perunggu dengan figur seorang wanita bersanggul dan mengenakan sekebaya, memberikan perbekalan makan kepada seorang pria yang berdiri tegak dengan mengenakan caping, topi yang biasa digunakan golongan petani di Indonesia dengan senjata berlaras panjang lengkap dengan belati. Patung ini mencitrakan sebuah keluarga yang pergi berjuang untuk kebebasan. Di alas patung tersebut tertulis hanya bangsa yang dapat menghargai pahlawan-pahlawannya yang dapat menjadi bangsa besar. Demikian diinformasikan. Kawan-kawan, sekarang kita berada tepat di depan gedung KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi berwarna merah. Mudah-mudahan para pejabat yang menjalankan tugas ini bekerja dengan sebaik-baiknya. Itulah harapan kita semua. Kawan sahabatku semua, tuntas sudah video ini saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini berguna bagi kita semua, dan apabila ada narasi yang kurang tepat di dalam penyampaian maupun kata-kata, mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Tembak Borneo, Kalimantan Timur. Sampai ketemu di video berikutnya yang lebih menarik dan lebih berguna bagi kita semua. Salam Kalimantan Timur.